Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ketika Yesus melihat orang banyak mengikutinya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja ke tuaian itu." Lalu Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Yesus mengutus ke-12 murid itu dan berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus Tuhan, pada hari Minggu biasa yang ke-11 ini, saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama merenungkan sabda Tuhan di bawah tema menjadi jawaban Tuhan bagi dunia yang terluka. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai banyak orang yang tampaknya baik-baik saja dari luar, tetapi sesungguhnya sedang memiliki beban yang berat. Misalnya, ada yang bergumul dengan masalah ekonomi, ada yang bergumul dengan relasi keluarga, atau ada yang merasa kehilangan harapan karena sakit dan merasa sendirian di tengah keramaian dunia. Di tengah kenyataan itu, sabda Tuhan hari ini mengajak kita sekalian untuk melihat dunia dengan cara pandang Yesus. Dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar, mengatakan bahwa ketika Yesus melihat orang banyak, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ungkapan tergeraklah hatinya mau menunjukkan kedalaman kasih Allah yang hadir dalam diri Yesus. Belas kasihan Yesus bukan sekedar rasa iba yang sesaat, melainkan kasih yang mendorongnya untuk bergerak dan bertindak. Ia melihat penderitaan manusia, memahami kebutuhan mereka, lalu mengambil langkah
konkret untuk menyelamatkan dan memulihkan mereka. Ungkapan tergeraklah hatinya, mau menunjukkan kedalaman kasih Allah yang hadir dalam diri Yesus. Ia melihat belas kasihan Yesus bukan hanya sekedar rasa iba yang sesaat, melainkan kasih yang mendorongnya untuk bertindak dan untuk bergerak dan bertindak. Ia melihat penderitaan manusia, memahami kebutuhan mereka, lalu mengambil langkah konkret untuk menyelamatkan dan memulihkan mereka. Dengan demikian, belas kasih Yesus menjadi inti dari misi Yesus. Allah tidak tinggal diam terhadap penderitaan manusia. Ia datang mendekat dan menyentuh. Ia menyembuhkan dan memberi harapan. Setelah melihat kebutuhan orang banyak, Yesus berkata kepada para murid, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit." Pernyataan ini mau menunjukkan kepada kita sekalian bahwa kebutuhan akan pewartaan kerajaan Allah selalu besar, sungguh besar. Banyak orang merindukan kasih, kebenaran, penghiburan, dan arah hidup. Namun tidak cukup jika hanya Yesus yang bekerja. Karena itu, Ia memanggil ke-12 rasul dan mengutus mereka untuk melanjutkan karyanya. Mereka diberi kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, membangkitkan harapan, mengusir kuasa jahat, dan mewartakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Disinilah kita bisa menemukan pesan penting bagi gereja pada zaman sekarang ini. Misi Kristus tidak berhenti pada para rasul. Melalui baptisan, setiap orang beriman dipanggil untuk mengambil bagian dalam perutusan itu. Menjadi murid Kristus bukan hanya soal datang ke gereja, berdoa, atau mengikuti perayaan liturgi, tetapi juga menjadi saksi Allah di tengah dunia. Setiap orang yang dipanggil untuk menjadi saksi Kristus, untuk menjadi rasul sesuai dengan keadaan hidupnya masing-masing. Bahwa setiap orang yang dipanggil itu menjadi rasul dengan keadaan, sesuai dengan keadaan hidupnya masing-masing. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, pesan sabda Tuhan hari ini atau aplikasi praktis dari sabda Tuhan hari ini sungguh sangat menyentuh dengan kehidupan kita sehari-hari. Sungguh sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Pertama, kita diajak untuk belajar memiliki hati yang peka seperti hati Yesus. Seringkali kita terlalu sibuk dengan urusan pribadi sehingga tidak lagi melihat kesulitan orang-orang di sekitar kita. Belas kasihan dimulai dari kemampuan untuk melihat dan mendengarkan. Mungkin ada anggota keluarga yang membutuhkan perhatian, atau tetangga yang sedang mengalami kesulitan, atau sesama umat yang membutuhkan dukungan dan doa. Menjadi murid Kristus berarti keluar dari sikap acuh tak acuh dan peduli terhadap sesama. Kedua, kita dipanggil untuk menjadi pekerja-pekerja di ladang Tuhan. Tidak semua orang dipanggil menjadi imam atau biarawan-biarawati, tetapi setiap orang dapat menjadi pewarta Injil melalui kata-kata dan tindakan sehari-hari. Misalnya orang tua mewartakan Injil dengan mendidik anak-anaknya dalam iman. Kaum muda mewartakan Injil dengan jujur dan menjadi teladan di tengah teman-teman atau sahabat-sahabatnya. Para pekerja mewartakan Injil dengan bekerja secara bertanggung jawab dan penuh integritas. Karena itu, sabda Tuhan tidak hanya diberitakan melalui
mimbar, tetapi juga melalui kesaksian hidup sehari-hari. Pesan yang ketiga, Yesus mengingatkan kita bahwa pelayanan harus lahir dari hati yang murah hati. Para rasul menerima anugerah secara cuma-cuma dan diminta untuk memberi secara cuma-cuma pula. Dalam dunia yang sering diwarnai perhitungan untung rugi, murid Kristus dipanggil untuk melayani dengan tulus ikhlas tanpa mencari pujian atau keuntungan pribadi. Kasih yang sejati selalu memberi diri demi kebaikan bersama. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, sabda Tuhan hari ini mau mengajak kita sekalian untuk semakin menyerupai hati Yesus. Yesus tidak hanya mengundang kita untuk mengagumi belas kasih-Nya, tetapi juga untuk meneladani dan meneruskan kasih-Nya kepada dunia. Karena itu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus, melalui sabda Tuhan hari ini, kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus, menjadi saksi hati yang setia dan tulus. Kita dipanggil untuk menyerupai hati Yesus, agar hati kita semakin dibentuk menjadi hati yang penuh belas kasih, sehingga dimanapun kita berada, kita dapat menjadi tanda kehadiran Kristus yang menyembuhkan, menghibur, dan membawa harapan bagi banyak orang. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.